Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang bullying atau perundungan. Sekilas tentang bullying ya, kita harus mengetahui apa itu bullying. Bullying itu adalah suatu tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Bullying merupakan kegiatan yang sengaja atau tidak disadari yang tujuannya untuk menyakiti dan melukai seseorang dan dilakukan secara berulang-ulang. Bullying atau perundungan bentuknya bisa bermacam-macam, termasuk penyerangan fisik, mental, penyebaran gosip, dan mengacukan orang lain dengan sengaja. Bullying atau perundungan sering kali terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan bullying bisa terjadi di lingkungan sekolah dasar dan tingkat pada sekolah menengah. Ini merupakan contoh dari bagian bullying. Ada bullying secara sosial, ada juga cyberbullying, ada bullying fisik, dan juga ada bullying verbal. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, bullying verbal di sana seringkali memang tidak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati para korbannya karena ia merasa selalu diejek, selalu diteror. Nah, terus di sini ada juga bullying secara fisik. Ya, bullying secara fisik itu lebih terlihat karena ada pukulan, ada tendangan atau hingga merusak barang ya. Ada juga cyberbullying. Di sini kalau kalian itu main sosial media, terus nanti kalian komentar yang kasar atau komentarnya mengancam dan kata-kata yang tidak sopan itu termasuk dari bullying cyberbullying ini. Selanjutnya juga ada bullying sosial. Kalau kalian bisik-bisik dengan teman, lalu mengucilkan teman, nah itu bisa termasuk juga bullying secara sosial. Semuanya di sini bullying di sini memiliki dampak yang sangat membahayakan bagi para korbannya. Juga dampak yang membahayakan bagi pelaku karena akan selalu mengulang-ulang perbuatan tersebut. Selanjutnya, ya ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bullying fisik merupakan tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan seseorang secara fisik terluka akibat digigit, dipukul, ditendang, dan bentuk serangan fisik lainnya. Kalau bullying verbal meliputi perilaku kekerasan melalui intimidasi atau ancaman kekerasan, ejekan atau komentar yang rasis ya. Tidak hanya itu, dia juga melakukan bahasa bernada seksual atau menggoda, ejekan, dengki atau membuat komentar kejam yang melukai hati para korbannya. Selanjutnya ada bullying sosial, mencakup perilaku seperti penolakan pertemanan, memeras, memalak, mempermalukan, ya, menilai karakter pribadi, memanipulasi pertemanan, dan mengucilkan temannya, sehingga teman tersebut tidak memiliki kelompok, ya, dia dikucilkan dari kelompok, sehingga dia merasa tidak nyaman di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya juga ada cyberbullying. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain. Itu bisa dilakukan melalui jaringan komputer ya, atau biasanya kalian menggunakan jejaring sosial media atau dunia maya, yaitu telepon seluler itu ya. Kalian berkomentar yang kurang baik, berkomentar yang kurang menyenangkan, itu bisa berdampak negatif untuk hati korban gitu. Ya, di sini ada dampak bullying. Apa sih dampak bullying itu? Ya, dampak bullying atau perundungan sangat berbahaya, khususnya terhadap psikologis, seperti stres, ya, secara psikologis maupun fisik itu sangat membahayakan. Malah
bisa melakukan bunuh diri, ya, disfungsi sosial, kecemasan, depresi, hingga mengalami penurunan kesehatan. Jadi si korban ini kasihan, nanti dia bisa stres ya, bisa depresi, terus efek pada korban perundungan sangat berbahaya juga. Korban akan mengalami sulit belajar sehingga nilainya mungkin terganggu karena perhatiannya teralih. Karena itu korban juga bisa melakukan sifat ekstrim ya, diantaranya balas dendam. Mungkin karena di sekolah dia diperlakukan dijauhi teman-teman yang membuat hatinya tidak senang, akhirnya dia di rumah ada temannya dia balas dendam dan itu membuat suatu masalah baru ya. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan untuk melawan bullying di sekolah ya? Silahkan yang merasa mungkin saya adalah korban dari bullying atau yang melihat korban ada bullying di sekolah, bisa kalian minta bantuan kepada guru ketika mengalami bullying atau perundungan di sekolah. Tetap tenang dan yakinlah pada diri bahwa masalah ini sudah terkendali. Tunjukkan perilaku tidak agresif yang tegas tanpa membuat pelaku terluka. Ya. Jadi kalian harus berani untuk mengatakan tidak, harus berani untuk melawan. Hanya saja melawannya tidak membuat pelaku terluka. Jadi kalian tidak boleh menunjukkan sikap atau perilaku yang takut. Karena kalau kalian menunjukkan sikap yang takut, maka pelaku bullying itu nantinya akan semakin melakukan pembulian. Selanjutnya, laporkan kepada guru jika melihat adanya bullying di sekolah. Ya, mari bersama lawan bullying. Semua teman belajar aman dan nyaman di sekolah. Stop bullying, bebaskan perundungan agar tercipta suasana yang nyaman dan aman. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.